kelompok wayang yang akan menampilkan tentang kelahiran Arjuna, kesatria penengah Pandawa yang berasal dari Jawa Timur. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri satu persatu dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanifah Mutawjana sebagai pengisi suara dalam penampilan wayang kali ini. Perkenalkan, nama saya Andika Hadi Pranata sebagai pemegang wayang. Perkenalkan, nama saya Davina Syofarahma sebagai pemegang tirai. Perkenalkan, nama saya Yudi sebagai pemegang kamera. Perkenalkan, nama saya Tasya Teningsi sebagai pemegang tirai. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah, saya sebagai pembaca teks kebahasaan. Baik, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di istana Prabu Pandu. Di dalam istana Dewi Kunti menahan sakit menjelang bersalin. Prabu Pandu duduk di sisinya penuh doa dan harap. Prabu Pandu pun berkata, "Adinda Kunti, bersabarlah. Para dewa tak akan menutup pintu rahmat bagi keluarga kita." Dewi Kunti pun menjawab, "Kakanda, hamba dapat merasakan kehadiran cahaya yang aneh sangat. Seakan-akan ada kekuatan besar dalam kandungan hamba, kakanda." Tiba-tiba angin berhembus wangi. Pelita bergoyang sendiri walau tiada orang menyentuhnya. Para bahtera dan emban terdiam seperti melihat tanda-tanda gaib itu. Bahtera tua pun tiba-tiba berkata, "Prabu, malam ini bukan malam biasa. Cahaya kayangan turun menyertai kelahiran putera tuanku." Tak lama kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki dengan sinar halus memancar dari kulitnya, seakan sinar bulan tercurah ke bumi. Bahtera tua pun berkata kembali, "Akan kuwartakan kepada seluruh Astina. Ini putera yang diramalkan menjadi kesatria unggul. Putera ini kelak memuliakan keluarga bahtera." Prabu Pandu mengambil bayi itu, matanya berkaca-kaca. Prabu Pandu pun berkata pula, "Putera kecil, engkau akan kuberi nama Arjuna, yang berarti jaya kejayaan. Jadilah engkau kesatria yang tenang, penyejuk hati, penegak kebenaran." Dewi Kunti tersenyum dalam penuh kelelahan. Dewi Kunti berkata pula, "Semoga engkau kelak menjadi pengikat kasih antara saudara-saudaramu." Para Pandawa tirai, dua anak kecil menanti, yaitu Yudhistira dan Bima. Abang Arjuna. Yudhistira berbisik, "Bima, lihatlah, sinar di tubuh adik kita. Sepertinya para dewa benar-benar merestui kelahirannya." Bima bersuara seperti layaknya anak kecil yang polos. Lalu Bima pun berkata pula, "Aku tak peduli sinar apa, Kanda Yudhistira. Tapi kalau ada yang berani mengganggunya, akan kuhantam mereka." Yudhistira tertawa kecil. "Hahaha." Yudhistira pun berkata, "Kau memang keras kepala seperti gunung, adikku. Tapi kelak Arjuna akan menjadi penengah kita. Lihatlah wajahnya, tenang seperti telaga." Bima berkata, "Kalau begitu, biar aku jadi perisainya, abang jadi penontonnya, dan Arjuna jadi penengah kita semua." Aduga para dewa tersebut tiba-tiba muncullah cahaya berputar di atas istana. Sosok Bahtera Indra
dewa perang dan ayah spiritual Arjuna. Nampaknya dirinya secara halus. Suara Bahtara indra seperti suara bayi. Wahai keluarga Pandu, rawatlah putera ini. Jiwa yang telah akan mengangkat unsur dan dewa, mengantarkan unsur, namun tetap memelihara seimbang. Arjuna dilahirkan bukan sekedar sebagai kesatria, tetapi sebagai penenang, penjaga harmoni antara saudara-saudara. Cahaya itu lenyap, meninggalkan keharuman gunung barat. Brahmana tua kembali bersujud. Bahtera tua berkata, dengan nada itu tiada lagi keraguan. Arjuna ditakdirkan sebagai salah satu kesatria terbesar di 3 dunia. Arjuna kecil tertidur di pangkuan Dewi Kunti, tenang tanpa suara. Di balik wajahnya itu takdir besar menunggu. Takdir sebagai kesatria utama Pandawa, penengah unggul, penentu keseimbangan antara saudara-saudara. Prabu Pandu tiba-tiba berbisik kepada Arjuna. Tidurlah Arjuna, kelak dunia akan mengenalmu, wahai kesatria penengah yang berhati jujur. Dan demikianlah awal kisah Arjuna yang kelahirannya sudah disertai cahaya dewa, pertanda kelak ia menjadi pahlawan agung dalam perang besar Batarayuda. Baik, di sini saya akan menjelaskan teks kebahasaan dan strukturnya. Yang pertama yaitu gaya bahasa majas. Personifikasi, yaitu angin berdembus wangi, pelita bergoyang sendiri, memberi kesan sakral dan hidup pada benda mati. Metafora, sinar bulan mencurah ke bumi, menggambarkan aura bayi Arjuna. Tenang seperti telaga, menggambarkan wajah Arjuna. Hiperbolanya yaitu salah satu kesatria terbesar di 3 dunia, memperkuat unsur mitologi. Simbolisme, kijah putih, pertanda suci, cahaya kahyangan, restu dewa. Struktur kalimatnya yaitu menggunakan kalimat naratif, menceritakan suasana secara mengalir. Contohnya di bawah kepemimpinan Prabu Pandadewanata, keadaan negeri aman sentosa. Kedua, kalimat dialog dramatik, memperlihatkan hubungan tokoh, biasanya berupa sapaan tradisional, pernyataan harapan, doa, dan pengawasan watak. Contohnya, putra kecil, engkau akan kuberi nama Arjuna. Cukup sekian dan terima kasih yang saya bisa jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.